Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyaksikan pergumulan hidup saya, khususnya di dalam pernikahan saya selama 12 tahun yang saya alami, di mana Tuhan menyatakan mujizatnya. Pada tahun 2006, saya menikah dengan suami saya. Setelah 1 tahun menikah, saya merasakan perubahan yang terjadi dalam sikap suami saya. Suami saya mulai tidak memperdulikan saya, dia cuek terhadap saya, bahkan pulang kerja sampai larut malam yang tidak biasanya dilakukan seperti itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba pada suatu malam, pada waktu kita sedang tidur, tiba-tiba handphone suami saya berbunyi. Dan suami saya tidak bangun, jadi saya yang bangun, saya mengambil handphone suami saya, dan saya melihat ada percakapan suami saya dengan wanita lain. Saya melihat pesan masuk itu dari seorang wanita yang saya tidak tahu wanita itu siapa. Dan saya melihat percakapan-percakapan yang begitu mesra. Dan saya syok melihat percakapan-percakapan itu. Ternyata perubahan sikap suami saya selama ini karena dia memiliki hubungan dengan wanita lain. Nah, keesokan harinya saya mulai menegur suami saya. Tetapi dia tidak mau mengakuinya, dia menyangkalnya, dan dia masih terus berhubungan dengan wanita tersebut. Saya sudah berulang kali menasihati dia, tapi dia tidak menghiraukan. Dan semakin lama setiap tahun, selama bertahun-tahun, dia tetap melakukan hubungan dengan wanita lain. Dan pada akhirnya, setelah 5 tahun, saya mendengar bahwa suami saya memiliki anak dengan wanita lain. Hati saya sangat hancur Bapak Ibu ya. Sebagai seorang istri, saya mendengarkan bahwa suami saya memiliki seorang anak dengan wanita lain. Nah, tapi tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Pada tahun 2011, setelah 5 tahun pernikahan kami, suami saya bilang kepada saya bahwa dia ingin kita bercerai. Dia ingin menyudahi pernikahan kami. Dan dia menawarkan sejumlah uang supaya saya meninggalkan rumahnya untuk saya mengontrak di tempat lain. Tetapi saya tidak mau. Saya mau bertahan di dalam pernikahan saya. Karena saya ingat janji komitmen pernikahan saya bahwa kita harus setia dalam suka maupun duka. Saya tetap bertahan di dalam pernikahan itu. Walaupun apapun yang saya alami, walaupun suami saya memperlakukan saya seperti itu. Nah, karena saya tidak menanggapi hal itu, akhirnya suami saya menghubungi pengacara dan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan negeri yang ada di Tasikmalaya. Dan saya pun, karena saya bersikeras juga untuk mempertahankan pernikahan saya juga memakai jasa pengacara untuk melawan gugatan cerai dari suami saya. Dan saya bilang kepada pengacara saya bahwa saya akan mempertahankan pernikahan ini. Sampai pengacara saya bertanya, atas dasar apa saya mempertahankan pernikahan ini? Saya bilang, saya berpegang teguh kepada Alkitab. Saya berpegang teguh pada firman Tuhan, bahwa apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan pengacara saya itu orang Muslim. Dia meminta Alkitab dari saya berikan Alkitab itu. Dan pengacara saya itu memakai kutipan ayat itu untuk melawan gugatan dari suami saya. Dan akhirnya di pengadilan negeri, gugatan suami saya ditolak oleh hakim karena tidak ada alasan untuk suami saya menceraikan saya. Tapi suami saya tidak menyerah begitu saja. Setelah dia kalah di pengadilan negeri, suami saya naik banding. Dia menggugat saya lagi melalui pengadilan tinggi. Dan saya juga bersikeras juga untuk mempertahankan pernikahan saya. Dan akhirnya di pengadilan tinggi pun suami saya kalah, gugatannya ditolak oleh hakim. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu, suami saya akhirnya naik banding lagi sampai ke Mahkamah Agung. Saya juga tetap bersikeras, saya melawan gugatan itu karena saya mau bertahan dalam pernikahan ini. Dan akhirnya di Mahkamah Agung pun gugatan suami saya ditolak oleh hakim. Dan setelah itu suami saya terus berhubungan dengan wanita-wanita yang lain. Saya sudah tidak tahu harus berbuat apa. Saya sudah pasrah. Saya bingung, tapi saya hanya berdoa, saya hanya berserah kepada Tuhan.
Sampai 12 tahun saya berdoa, tetapi sebagai manusia saya ada di titik keputusasaan. Saya sudah hampir menyerah karena sudah 12 tahun Tuhan tidak menjawab doa saya. Apa ini Tuhan? Kenapa semua ini harus terjadi? Ya, pada waktu itu saya sudah hampir menyerah. Saya akan menyudahi semuanya ini Tuhan. Kalau memang ini yang terbaik, saya bilang begitu kepada Tuhan. Tapi ternyata Tuhan menjawab doa saya. Setelah 12 tahun saya menjalani pernikahan saya, Tuhan menjawab pada suatu malam. Tiba-tiba pada waktu saya hendak tidur, tiba-tiba handphone saya berbunyi. Ternyata ada WhatsApp, dan saya lihat WhatsApp itu dari suami saya. Saya kaget, saya terkejut. Suami saya menghubungi saya setelah sekian lama dia tidak menghubungi saya sama sekali. Dan suami saya bercerita selama ini kejadian-kejadian semua yang terjadi, dan akhirnya suami saya meminta maaf kepada saya. Dia mau kembali kepada saya. Bahkan suami saya bertanya apakah saya mau memaafkannya setelah apa yang sudah dia lakukan. Tapi saat itu saya tidak memiliki rasa sakit hati sama sekali. Saya langsung bilang saya memaafkan dia. Saya mengampuni dia dan saya akan menerima dia apa adanya. Secara manusia mungkin saya tidak bisa mengampuni dan memaafkan dia apa yang sudah dia lakukan kepada saya. Tapi saya yakin ini semua adalah perbuatan Roh Kudus. Karena Tuhan yang memampukan saya sehingga saya bisa mengampuni dan menerima kembali suami saya apa adanya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saat ini kami sudah bisa hidup bersama. Kami membangun rumah tangga di dalam Tuhan. Kami sangat bersyukur, dan bahkan suami saya setiap minggu juga rajin beribadah. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjawab doa saya. Walaupun yang menurut saya itu waktu yang panjang, tapi saya yakin Tuhan memberikan semua yang terbaik dan tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan yang sama seperti yang saya alami, Bapak Ibu jangan menyerah, jangan putus asa, terus bertahan dan setia di dalam Tuhan. Nantikan jawaban Tuhan. Tuhan pasti akan menyatakan mujizatnya tepat pada waktunya. Tuhan yang memberikan kita pertolongan, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, itulah kesaksian saya, semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua.